Coba salah satu yang membuat Anda meninggalkan agama Islam itu ketika Anda menonton channel ini apa? Apa yang bikin Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Karena banyak kali kebohongannya, Bang. Contohnya? Contohnya kayak Nabi Muhammad menikahi Aisyah di bawah umur, Bang. Nah, lihat tuh kaum muslimin. Sehingga Anda tidak melihat ada kebenaran dalam agama Islam ya? Iya, Bang. Iya. Tapi gini, Bang, kalau nanti orang menuduh bahwa Anda ini sudah Kristen gimana? Anda sekarang jadi Kristen atau gimana? Saya sekarang udah Kristen, Bang. Sekarang sudah Kristen. Jadi kemarin itu Islam. Berapa lama Anda jadi orang Islam? Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan saksikan bersama-sama bagaimana Edis TV dipakai oleh Tuhan untuk terus memberitakan kebenaran sehingga semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Dalam video ini, gara-gara sering mendengarkan video dari Edis TV ini, sehingga seorang mualaf yang boleh kembali kepada Kristus. Karena ia betul-betul menyadari bahwa ia tidak pernah menemukan kebenaran di dalam Islam, sehingga dia kembali kepada Yesus Kristus. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa bahwa ada banyak para mualaf-mualaf yang sudah kembali kepada Kristus, bahkan banyak yang Muslim tinggalkan agamanya lalu kemudian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa bersama saudara-saudara, semoga Edis TV ini terus dipakai oleh Tuhan untuk beritakan kebenaran. Oke saudara-saudara, untuk lebih lengkapnya kita saksikan videonya bersama-sama berikut ini. Ya, selamat malam. Sesuai Muslim kah atau Kristen? Assalamualaikum. Muslim, Bang? Ya, saya Muslim, Bang. Muslim. Saya Kristen, Bang. Islam nggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non-Muslim. Oh, kalau di boleh Bang, apa bisa untuk Bang? Ya, silakan nyalakan kamera. Yuk. Sudah saya kirimkan itu undangan untuk nyalakan kamera. Oh, halo, okay. Selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Bang. Ya. Dari Papua ya, Bang ya? Ya, benar dari Papua. Tapi Abang ini Muslim? Iya, saya Muslim. Muslimnya dari lahir atau gimana? Apa? Ibu Kristen, Papa Muslim. Ibu Kristen, Papa Muslim. Berarti Abang ini lahirnya Muslim? Lahir ikut ibu. Terus dalam perjalanan? Dalam perjalanan menjadi Muslim. Halo, Bang. Iya, saya dengar. Dalam lahir perjalanan. ikut ibu. Iya, dalam perjalanannya Anda jadi Muslim. Iya, benar, saya Muslim. Oke, kapan menjadi seorang Muslim, Bang? Nah, sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Boleh kita tes dulu ya. Nanti Anda ngaku-ngaku lagi seorang Muslim. Coba baca Al-Fatihah dulu. Coba, ayo. Coba baca Al-Fatihah dulu. Pakai suara biasa, pakai nada? Boleh pakai nada, boleh pakai suara biasa. Silakan. Abang, saya mau tanya, tapi Abang suruh saya Muslim. Suruh ngaji bagaimana, Abang? Katanya Anda Muslim, makanya saya konfirmasi supaya kita di sini tidak menjadi ajang fitnah begitu. Apakah Anda ini pura-pura ngaku Muslim atau memang Muslim sungguhan? Muslim sungguhan, Bang, swear. Oke, kalau Muslim sungguhan coba baca Al-Fatihah, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa nih orang-orang ini? Untuk mengkonfirmasi saja, Bang, apakah benar-benar Abang itu Muslim sungguhan? Yuk. Maksudnya saya Muslim sungguhan, Iya, Abang? silakan Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sah bang, pusing. Oke, kita mau ngobrol nih bang. Gimana? Saya bisa tanya ke abang? Oke, silakan. Abang, ini saya sering lihat ya, kebanyakan dari teman-teman yang lain sama teman-teman dari Kristen ini sering sekali menjelekkan umat Muslim. Sedangkan saya lihat dari abang ini tunjukkan satu keturunan Ismail yang dijadikan nabi. Oke, langsung Nabi Muhammad SAW langsung saya jawab. Oke, ayatnya bang, silakan. Ayatnya. Tapi sebentar bang, ku tanggapi dulu satu ya bang ya. Gini bang, tadi abang bilang sering sekali abang lihat orang Islam menjelekkan Kristen, orang Kristen menjelekkan Islam bang. Bang, saya tantang abang dan seluruh umat Muslim lainnya untuk menunjukkan kapan saya menjelek-jelekkan agama Islam bang. Semua yang saya katakan tentang Muhammad itu tertulis di dalam literaturnya Islam sendiri. Contoh bang, contoh. Muhammad itu menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh wanita yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang sudah dewasa dan bukan suaminya. Abang kaget tersesat abang, apa tersesat? Duh, kan nggak tahu lagi kan? Ini yang sangat sayangkan teman-teman. Itu betul loh bang. Terus yang kedua, Muhammad menikahi satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum air kencing hewan. Satu-satunya nabi yang kena sihir. Astagfirullah abang jangan kayak gitu bang. Tuh kan. Coba bang, yang mana? Sebentar, sebelum kita nanti, tadi kan abang jawab Muhammad ya. Tadi kan abang jawab Muhammad. Kita satu-satu nih bang. Coba bang, di antara yang kusebutkan tadi itu bang, yang manakah sehingga Anda mengatakan astagfirullahalazim? Yang mana? Coba. Sebutin satu coba. Satu-satu kita bahas bang, biar kelar. Yuk. Berat. Gimana? Kaget dia, sob dia ini penonton abang ini kenapa? Jangan, gak usah liatin komentar bang. Abang jangan lihat komentar. Orang di komentar tuh ngomong apa aja, gak usah liatin komentar. Fokus aja. Kenapa tadi abang bilang astagfirullah, seolah-olah saya ini kok ngomongin yang nggak benar? Coba yang mana bang? Coba sebutin satu. Yang mana yang nggak benar? Masa apa bilang Nabi Muhammad masa menikahi bocil bang? Lu. Baik, saya tampilkan hadisnya. Ini makanya abang masuk Islam bang. Lihat nih, ku tampilkan ya bang ya. Nih, abang bisa baca kelihatan bang? Kelihatan nggak tulisannya? Coba agak kasih gini. Nggak bisa, karena ini udah saya ini kan. Kalau saya ini saya besarkan nanti ke samping. Coba abang baca. Yuk. Rasulullah. Maksudnya Rasulullah SAW telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda Nabi SAW telah bersamaku ketika umurku 9 tahun. Sekarang saya tanya bang, 6 dan 9 tahun itu bocil tidak? Kalau zaman sekarang bocil, kalau zaman dulu beda zaman. Bang, sekarang begini ya. Kalau memang itu udah dewasa, artinya orang-orang zaman Muhammad itu memang biasa menikahi anak umur 6 tahun. Kalau memang zaman dulu itu bukan bocil, betul? Coba sebutkan bang, satu orang selain Muhammad di zaman Muhammad yang menikahi anak umur 6 tahun. Sebutin siapa? Yang agak ada bang. Jangan turun, jangan melarikan diri. Jangan melarikan diri, belum kelar. Abang jangan lari dari gelanggang. Gini bang, saya ini maksudnya begini. Kalau abang tuduh bahwasanya saya di sini Kristen mengejek Islam atau memfitnah atau menjelekkan Islam, saya pastikan itu tidak benar bang. Di dalam agama Kristen, jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Nggak boleh bang. Penonton abang juga saya lihat semuanya sesat semuanya. Nah, jangan lihat ke penonton bang. Kita aja yang diskusi, biar mau nonton biar ngomong apa aja terserah mereka. Kita nggak bisa larang mereka, ya kan? Coba bang, kalau memang umur 6 tahun dinikahi dan digauli umur 9 tahun itu sudah dewasa pada zaman itu. Sebut satu orang selain Muhammad di zamannya Muhammad yang melakukan seperti Muhammad lakukan. Abang coba ulang, maaf ini kendaraan jadi saya di pinggir jalan, coba ulang. Sebutkan satu orang di zaman Muhammad yang menikahi anak umur 6 tahun dan menggaulinya di saat umur 9 tahun.
Makanya saya tahu saya kayaknya tidak ada. Nggak ada, makanya cuma Muhammad doang. Kenapa abang bilang itu lumrah pada zaman itu? Nekat yang nyata. Nah, terus kembali ke tema nih. Sekarang kembali ke tema, Bang. Ya. Sekarang begini. Menurut Al-Quran, abang bilang tadi bahwasanya ada keturunan Ismail yang jadi nabi, yaitu Muhammad, betul? Ya. Di Quran surat berapa, ayat berapa coba? Abang saya tidak bawa Al-Quran, abang. Tidak bawa Al-Quran. Makanya bang ku bilang, bang, orang Islam itu bang ketika ditanya tentang agama Islam bisanya satu, ngarang, ya kan? Ngarang bebas gitu bang. Jadi yang marah saya, bang, bukannya apa? Tapi gini saja lah, aku pesan sama abang begini, bang. Kalau abang jadi orang Islam, abang itu nanti jadi mencontoh Muhammad. Penonton semua pada bilang saya tersesat ini. Kalian cuma tersesat, semua di sini. Sekalian yang hostnya ya, Allah. Bang, yang tersesat itu adalah orang yang satu mengikuti ajaran-ajaran yang dilakukan oleh nabi-nabian. Saya kasih contoh misalnya main lempar-lempar batu, cium-cium batu. Kalau ada orang lain, orang Nasrani, orang Yahudi lewat, harus orang itu didesak jalan mereka. Bahkan disuruh membunuh orang-orang Wahyudi. Itu yang sesat, bang. Coba bandingkan dengan ajaran Kristen, bang. Ketika orang-orang ahli-ahli Taurat ya datang kepada Tuhan Yesus, apa yang mereka tanyakan? Guru, ya kan? Hukum apakah yang terutama? Apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akalmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disuruh mengasihi sesama manusia. Dalam ajaran Islam nggak ada bang suruh mengasihi sesama manusia. Yang ada disuruh memerangi manusia. Kalau ketemu Wahyudi di jalan, harus mereka didesak ke jalan yang sempit. Itu ajaran Islam. Makanya bang, berapa kali kita lihat kejadian di negara kita ini bang? Orang Islam bawa apa? Bawa rangsel, bledos, itu mereka terinspirasi dari mana? Nggak mungkin mereka baca Injil bang. Pasti karena mereka kebanyakan baca. Nanti kalau saya ngomong dibilang penistaan agama, tapi fakta. Mau gimana? Abang kalau bilang kayak gitu, abang. Sebenarnya tadi saya mau naik tuh, tujuan saya tidak lain. Cuma mau bilang kalau menurut saya, ya sudahlah. Ini kan edisi TV ini kan apa sih? Debat agama kan? Diskusi lintas agama. Tetapi yang diskusi selalu, yang terus-menerus datang umat Islam yang seperti abang ini. Ditanya, jawabannya ngarang bebas. Ya. Jadi saya ini penonton abang ini kebanyakan bilang saya sesat ini, ya Allah. Ya bang, betul. Abang itu berada dalam kesesatan yang nyata. Bang, abang untuk sekarang nggak minum kencing unta loh. Sebenarnya yang tersesat itu penonton abang, tapi mana pada TV bilang saya sesat. Oke lah, baiklah. Oke lah bang, kita lanjutkan dulu ya kepada muslim yang lain ya. Abang, saya mau bilang saja salam toleransi. Gitu aja. Ya, seharusnya begitu bang. Kita harus toleransi yang. Tidak debat untuk soal pertuanan, cuma jangan debat agama lah. Berarti harusnya abang bilang gitu sama ini, sama yang muslim. Penonton, kalian semua debat agama percuma, tidak ada ujungnya. Iya, harusnya abang bilang begitu sama yang muslim. Saya kan cuma menanggapi. Tapi ini pada bilang, lihat pada TV. Kayaknya dia nggak dengar teman-teman, karena ini. Ya udahlah, bang. Besok kalau diskusi coba cari jalan yang ini, jalan yang nggak banyak banyak kendaraan. Saya lagi di luar. Ya. Bang, saya lagi di pinggir jalan. Karena kayaknya saya ngomong itu nggak didengar sama dia. Oke, begitu ya. Sesuai. Selamat malam. Oke. Ayo, silakan ya teman-teman ya, silakan. Kita kasih naik ada. Sebentar ya teman-teman ya. Sulaiman. Yuk, Sulaiman. Selamat malam, Sulaiman. Sulaiman 8504. Ya, halo Sulaiman. Macet kan?
Malah ngomong Edis jaket kanci. Daripada kamu ngurusin jaket saya, lebih baik kamu naik bantah argumen. Orang Islam udah nggak punya lagi daya dan upaya untuk membantu. Atau tema apa dah yang kamu kuasain? Ya, kamu malah membahas jaket tidak di nekat yang nyata kamu mengatakan begitu. Oke, kita kasih naik ada cecep mulu. Ya, selamat malam saudara Cecep. Nah, kabur ya kan? Kita kasih naik ada Aloy. Ya, selamat malam saudara Aloy. Ya, selamat malam. Ya, Bang Aloy Muslim, Bang? Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Sudah saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Silakan. Harus nyala kamera ya? Kalau abang masih bangga jadi orang Islam, silakan nyalakan kamera. Kalau sudah malu jadi orang Islam, ya. Gimana? Bangga lah jadi Islam. Bangga, silakan nyalakan kamera. Harus ya? Oke, baik ya, kita turunkan ya. Tunggu dulu. Baik, silakan nyalakan kamera. Oh, harus dinyalain kamera ya? Kan dongo udah dibilang harus ya. Ya begitu mereka seperti itu. Harus ya, udah dibilang nyalakan kamera, ditanya lagi harus ya. Ya, silakan. Silakan ya, kalau Anda masih bangga dengan keislaman Anda masih merasa bahwa agama Islam itu benar, ya kan? Anda merasa bahwa Islam itu memang tidak seperti yang saya katakan, ayo nyalakan kamera, kita diskusi. Ya, jangan Anda bisanya cuma diskusi via inbox. Nanya di inbox, kenapa kamu ini? Jadi keyboard warrior saja. Yuk, silakan. Saya berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Kita kasih naik ada Febri Prasetyo. Oke, Febri Prasetyo. Ya, selamat malam saudara Febri Prasetyo. Hilang lagi. Ini nampaknya tema terlalu berat, Bang. Bang, temanya jangan begitu, Bang. Orang Islam nggak tahu itu. Satu-satunya yang dipahami atau yang diketahui orang Islam tentang agama Islam itu cuma satu. Jumlah Tuhan ada satu, cuma itu. Bukan 1/4. Tanya orang Islam dari ujung bumi ke ujung bumi, apa yang dipahami tentang agama Islam? Jumlah Tuhan satu, masuk surga. Cuman itu. Selain daripada itu nggak tahu mereka. Nggak tahu. Karena memang tertulis demikian. Barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Barang siapa yang mengucapkan. Jadi ajaran agama Islam itu simpel, teman-teman. Cukup mengucapkan syahadat, masuk surga. Mau Anda jadi maling, jadi perzina, itu ajaran agama Islam. Loh, ya simpel kan? Makanya orang Islam nggak ngerti agama Islam tuh nggak tahu mereka. Apakah kalian pernah dapat lihat di sini orang Islam ngerti agama Islam? Pernah kalian lihat orang Islam ngerti agama Islam di sini? Ayo silakan, muslim silakan ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik. Yuk, kita kasih naik ada, bentar ya. Kita kasih naik ada Edi Syahputra. Oke, Edi Syahputra. Ya, selamat malam Edi Syahputra. Iya, selamat malam, Bang. Ya, muslim Bang Edi Syahputra. Murtadin, Bang. Murtadin. Sudah meninggalkan agama Islam. Silakan nyalakan kamera, Bang Edi Syahputra. Edi Syahputra, silakan nyalakan kamera. Iya, Bang, ya. Ya, silakan. Saya kirim undangan dari sini untuk menyalakan kamera itu sudah. Silakan Anda terima. Oh, sudah, Bang. Oh iya. Jadi abang ini mantan muslim. Iya, Bang. Kapan meninggalkan agama Islam?
setelah saya menonton Abang. Coba salah satu yang membuat Anda meninggalkan agama Islam itu ketika Anda menonton channel ini apa? Apa yang bikin Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Karena banyak kali kebohongannya, Bang. Contohnya? Contohnya kayak Nabi Muhammad menikahi Aisyah di bawah umur, Bang. Nah, lihat tuh kaum muslimin. Sehingga Anda tidak melihat ada kebenaran dalam agama Islam ya? Iya, Bang. Iya. Tapi gini Bang, kalau nanti orang menuduh bahwa Anda ini sudah Kristen gimana? Anda sekarang jadi Kristen atau gimana? Saya sekarang udah Kristen, Bang. Sekarang sudah Kristen. Jadi kemarin itu Islam. Berapa lama Anda jadi orang Islam? Kurang lebih 8 tahun, Bang. 8 tahun. Oh, sempat mualaf. Iya, Bang. Kalau dulunya saya Kristen. Sesudah itu saya kan menikah dengan orang Islam. Jadi masuk Islam. Masuk Islam. Akhirnya sekarang meninggalkan Iya. agama Islam gara-gara nonton Edis TV. Iya, Bang. Iya, banyak sekali yang kayak gitu, Bang. Terutama memang yang mualaf-mualaf, yang sempat masuk Islam, kemudian keluar lagi dari agama Islam setelah nonton channel saya. Makanya Juma dan kawan-kawan itu, Iya. mereka sudah memfatwakan, jangan nonton channel Edis TV kalau iman kalian nggak kuat. Pasti ujung-ujungnya Anda akan meninggalkan agama Islam. Iya, kan sudah pernah saya bilang, Bang. Satu kali orang nonton channel Edis TV, orang Islam, hatinya akan panas, terbakar hatinya. Kedua kali mereka akan mulai mencari tahu apakah yang saya katakan itu benar atau tidak. Ketiga kali mereka sudah mulai manggut-manggut mengiyakan semua omongan saya, betul, karena Bang. yang saya katakan itu ada dasarnya, ada dalilnya. Yang keempat kali mereka tidak akan lagi menjadi seorang muslim. Makanya hati-hati nonton channel Edis TV, sangat berbahaya bagi akidah kalian, karena di sini adalah channel yang memberitakan kebenaran. Begitu. Iya, betul, Bang. Oke, begitu Bang Edi Saputra ya. Gimana, Bang? Oke, begitu saja, kita berikan kesempatan kepada muslim-muslim yang lain. Iya, Bang, ya. Saya sampaikan sama saudara kita orang Muslim, janganlah lama-lama memegang agama Anda, karena kita pun tujuan hidup kita untuk hidup yang kekal, untuk ke surga. Jadi kita mengikuti orang yang sudah pernah ke surga. Jangan ngikutin orang yang ke kuburan gitu ya. Jadi pesan saya, siapa aja yang mualaf, ya balik lagi lah ke jalan yang benar. Oke. Susah kita. Oke, terima kasih Iya, Bang Edi Bang, ya. Saputra. Selamat malam. Kita naikkan muslim yang berikutnya ya. Terima kasih. Oke. Selamat terima kasih. malam, Bang. Selamat malam, Bang. Iya, Bang. Ya itu ya teman-teman ya. Yang inbox saya ya tentang kembalinya mereka ke Kristen setelah mereka mualaf itu banyak sekali teman-teman. Ya bahkan yang Islam sejak lahir. Kemarin ada saya lihat sih akunnya itu dia followersnya besar 50.000 ya. Bagaimana dia sudah meninggalkan agama Islam. Tapi saya bilang mau nggak bersaksi, mau nggak ngobrol ini. Tapi saya takut nanti saya dipersekusi begitu. Iya mereka takut dipersekusi. Tapi kalau mereka mualaf, mereka akan dengan senang. Mereka memberikan bikin podcast begitu sama yang muslim-muslim. Karena apa? Karena dia tahu kalau mualaf tidak akan dipersekusi. Justru malah kalau mualaf dia nanti langsung banyak tawaran. Bedanya begitu teman-teman. Kalau seseorang mualaf, nanti dia akan langsung dikasih mimbar. Langsung dia ngomong agama Islam. Contoh-contohnya siapa? Yang mualaf-mualaf yang dikasih mimbar. Irene Handono. Itu mualaf. Langsung ceramah di masjid. Apa lagi? Yang ibu-ibu yang itu. Siapa itu? Banyak saya nggak tahu namanya lah. Kemudian Felix Xiao. Siapa lagi? Donditan. Siapa lagi? Yang mualaf-mualaf. Stephen Indra Wibowo. Siapa lagi? Hani Kristianto. Mualaf-mualaf semua.
Dan kalau mualaf cerita, mereka percaya. Manggut-manggut di masjid, manggut-manggut. Bahkan teman-teman, kalau mualaf ceritanya agak-agak sedikit halu juga, umat muslim di masjid percaya. Salah satu cerita yang sangat fenomenal yang diceritakan oleh mualaf adalah bagaimana ketika dia ditawari uang berapa miliar ya nih untuk supaya dia kembali kepada Kristen. Sebentar ya, kembali kepada meninggalkan agama Islam ya. Nih, saya tunjukkan nih. Sebentar ya. Saya tunjukkan kepada kalian bagaimana kalau orang mualaf cerita, umat muslim akan manggut-manggut aja dengar ceritanya. Iya. Manggut-manggut mereka, teman-teman. Nih, ini cerita yang sangat fenomenal ya. Bagaimana si Stephen Indra Wibowo ya ditawari uang bermiliar-miliar dia. Sebentar ya. Nih, perhatikan. Ditawari berapa? 100 ini lihat nih. Mau cerita beberapa tahun kemarin ada yang bawain saya duit 12M, saya bercanda asli itu. Ngomong banyak di WhatsApp, saya diteror tadinya, terus dia WhatsApp lembut caranya. Kamu butuh berapa untuk kembali? Saya bilang, saya nggak butuh berapa. Sudah, kamu sebutkan saja angka yang kamu mau. Saya mah pengen ngelihat uang 12 miliar tunai. Seminggu Pak dibawain. Asisten rumah tangga saya itu yang ikut ngelihat. Dibawain 3 koper ukuran orang haji itu 3 koper. Ini 12 miliar. Iya 12 miliar. Bukan mintanya 12 miliar. Saya nggak minta. Saya pengen ngelihat uang 12 miliar seberapa. Kalau boleh, ya saya melihat. Habis itu, ya udah pulang lagi. Oh dia marah sekali itu. Coba cerita. Dibawa uang 12 miliar di koper ditunjukin kepada Stephen Indra Wibowo supaya dia meninggalkan agama. Memang orang Islam ini gawat ya. Memang kalau udah mualaf teman-teman, Anda mau dongeng, Anda mau ini orang Islam di masjid tuh. Subhanallah. Tuh. Biar kalian tahu kualitasnya orang Islam seperti apa. Itu Stephen Indra Wibowo, ya kan? Dia itu kan seorang mualaf. Seperti yang saya bilang tadi, kalau mualaf pasti dapat panggung. Dapat panggung, dikasih mimbar, dikasih khotbah Anda nanti, ya kan? Karena orang muslim seneng banget tuh kalau ada orang mualaf. Ya kan, langsung dibilang, ini berilmu, sungguh berilmu mualaf. Lalu apa nih? Ini sebentar ya, saya cari video yang lebih nih. 12 miliar teman-teman ditawarin uang 12 miliar. Hanya untuk apa? Supaya Stephen Indra Wibowo kembali ke agama lama. Stephen Indra Wibowo ditawari 12 miliar, saudara-saudara. Nah ini sebentar. Nah ini dia videonya nih, sebentar. Kita nonton bareng ya, nobar. Sekali-kali kita nobar ya. Debat itu juga muslimnya juga nggak ada ini. Sebentar, kita nonton bareng bagaimana Stephen Indra Wibowo ditawari 12 miliar dan umat muslim manggut-manggut, subhanallah. Perhatikan. Saya bekerja di salah satu perusahaan riset. Saya lahir di keluarga Katolik, keturunan Tionghoa. Ayah saya sampai hari ini masih di salah satu ketua di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ibu saya alhamdulillah sampai hari ini masih hidup dan salah satu saksi hidup masuknya Tiberias di Indonesia. Saya percepat ya. Yang KKR gitulah. Dia penyembuhan massa. Nah itu salah satu yang bawa ke Indonesia ibu saya dari Amerika. Lanjut ke Leiden, dapat scholarship di Leiden. Juga lulusan termuda. Dapat scholarship di Leiden. Dan salah satu saksi keluarga Katolik. Stephen Indra Wibowo. Sebentar, bukan ini. Sebentar ya. Saya tunjukkan ya. Ini fenomenal ini 12 miliar ini. Mana sih ya? Ini susah ini kalau kita nyari-nyari videonya ini. Kalau nggak ada, mau videonya nongol kalau nggak dicari. Kalau dicari videonya hilang. Jangan udah pada dihapus. Sebentar. Kita padahal mau nonton bareng ini cerita 12 miliar ini. Mana ya teman-teman ya? Oh ini nih. Mau cerita beberapa tahun kemarin ada yang bawain saya duit 12M, saya bercanda asli itu. Ngomong banyak di WhatsApp, saya diteror tadinya, terus dia WhatsApp lembut caranya. Kamu butuh berapa untuk kembali? Saya bilang, saya nggak butuh berapa. Sudah, kamu sebutkan saja angka yang kamu mau. Saya mah pengen ngelihat uang 12 miliar tunai. Seminggu Pak dibawain. Asisten rumah tangga saya itu yang ikut ngelihat.
Dibawain 3 koper ukuran orang haji itu 3 koper. Ini 12 miliar. Iya 12 miliar. Bung kan mintanya 12 miliar. Saya nggak minta. Saya pengen ngeliat uang 12 miliar seberapa. Kalau boleh ya saya melihat. Habis itu ya udah pulang lagi. Oh, dia marah sekali tuh. Diancam saya. Besok aja jok motor saya sobek. Ban mobil ditusuk. Ya udahlah. Ya itu serunya hidup. Mau cerita beberapa tahun kemarin. Stephen Indra Wibowo ditawari uang 12 miliar. Supaya dia apa? Supaya dia kembali ke agama lamanya. Dan umat muslim percaya. Loh, jangankan yang kayak begitu, orang setan tidur di lubang hidung aja yang mesti percaya. Coba bilang sama orang Islam, wahai umat muslim, benarkah setan tidur di lubang hidungmu? Ya. Percaya orang Islam. Kenapa orang Islam ambil air wudhu? Mereka sedot-sedot air wudhu itu ke hidungnya. Karena mereka percaya bahwa tadi malam setan tidur di lubang hidungnya. Di janggutnya muslim itu, kalau janggutnya panjang-panjang, ada bidadari bergelantungan. Muslim percaya. Itu teman-teman. Orang bidadari bergelantungan di jenggot saja, muslim-muslim percaya. Apalagi ceritanya Stephen Indra Wibowo yang ditawari uang 12 miliar supaya dia keluar dari agama Islam. Ayo silakan. Kita kasih naik ada alumni. Sebentar. Sabar ya. Alumni, sebentar. Alumni, coba kita kasih naik alumni. Nah, terpental. Oke, kita kasih naik ada Khaidir. Ya, selamat malam Khaidir bin Mahdi. Selamat malam. Selamat malam Bung Khaidir, Muslim Bang. Bung Khaidir. Jangan macet Bang, jangan macet. Kenapa umat muslim kok lemah, tidak berdaya begini? Selamat Apakah malam. karena memang sudah kenapa nih? Tiba-tiba suara Anda hilang begitu. Khaidir? Udah lihat kan? Selamat malam. Teman-teman sekalian ya. Lihat ya teman-teman ya. Kalian sudah lihat berapa kali umat muslim lihat lemahnya mereka? Bang, jangan gitulah Bang. Makasih Bang Tobias. Makasih Bang Tobias. Bang, jangan begitulah Bang sama muslim Bang. Tadi Abang nggak lihat nih muslim yang datang sudah lemah lesu mulai. Udah nggak ada semangatnya lagi Bang. Jangan begitulah Bang. Kasih tema yang ringan-ringan aja Bang sama muslim Bang. Yuk, kasih tema-tema yang ringan. Apa hukumnya minum Coca-Cola? Ah itu umat muslim. Ngantri pasti Bang naik ke sini. Mereka akan menjawab itu Bang. Makanya kalau umat muslim itu jangan ditanya hal-hal yang penting. Jangan. Tapi kalau ditanya apa hukumnya minum Coca-Cola? Apa hukumnya kalau sholat ada ininya apa belum mandi? Begitu teman-teman. Kalau itu umat muslim pasti sigap cepat mereka akan menjawab. Kalau ditanya hal-hal yang seperti ini, ya hal yang penting tentang Nabi mereka nggak bisa jawab. Ayo silakan yuk. Ini muslim mana nih? Kok lemah sekali nih? Nih kita kasih kesempatan lagi ya. Alummu. Kita kasih naik lagi kesempatan satu kali lagi. Nah. Terpental. Kita kasih naik ada Echa. Yuk Echa. Selamat malam saudari Echa. Halo saudari Echa. Kita turunkan dulu Echa. Alumi. Oke, kita turunkan. Teman-teman, apakah saya punya kendala suara ya? Apakah kayaknya suara saya kedengeran kan? Iya, oke, Mas Aan. Oke, Mas Aan 48. Ya, selamat malam Mas Aan. Malam. Ya, Muslim Bang. Iya Bang, Muslim. Gimana? Letih, lesu, lunglai, tidak berdaya lagi? Atau bagaimana? Tidak berdaya apanya itu? Saya belum berdaya, melihat ada orang Islam dari tadi di sini yang punya daya upaya. Mereka sudah menyerah semua Bang. Sudah dalam posisi Menyerah. Islam udah babak belur gitu.
Coba bang, silakan nyalakan kamera. Menjela gimananya bang? Ini saya suruh jawab ini. Tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Mereka udah lemah, lunglai, letih, lesu. Coba silakan nyalakan kamera. Silakan kamera nyalakan. Iya, coba bang sebutkan. Tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Siapa namanya? Belum tahu itu bang. Belum tahu. Iya. Lupa. Jadi ceritanya Muhammad itu nabi dari mana itu ceritanya? Nabi dari mana? Nabi pilihan itu bang. Iya, maksud saya yang saya pertanyakan itu asal usulnya dia nabi itu dari mana jalan ceritanya? Jalan ceritanya. Bang, kenapa Anda gelap-gelapan ini? Ini Anda mau jadi nabi juga ini jangan-jangan ini? Alah, jaga mulutmu Joyce. No. Bukannya Muhammad jadi nabi ketika dia main-main ke Karena gua. setelah Nabi Muhammad itu nggak ada nabi lagi. Setelah Muhammad gak ada nabi lagi. Isa akan Itu datang nabi nggak? yang terakhir. Isa akan datang nggak? Isa akan datang Dia datang sebagai nabi nggak? sebagai Al-Mahdi nanti. Bukan nabi. Ya tetap nabi. Berarti nabi masih akan datang lagi nabi setelah Muhammad. Nah, Nah. itu abangnya yang salah Tadi mengartikan itu katanya bang. setelah Muhammad tidak ada Itu. nabi, ternyata masih ada lagi nabi setelah Muhammad. Oke lah Sini, bang, kalau Anda Bang. sudah malu jadi orang Islam, Itu saya ada- turunin dulu. ada Anda sudah malu urutannya, dari gelap-gelapan. Luar biasa Bang Edis, boleh dipakai oleh Tuhan. Kita berdoa bersama, semoga terus diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, dan boleh memberitakan Injil, sehingga ada banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Banyak orang yang temukan kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus, karena hanya dalam Yesus ada kebenaran. Siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan binasa. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih, channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.